Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 7. Kita bertemu lagi di dalam kelas pendidikan agama Kristen. Satu pesan ibu, jangan lupa di masa pandemi ini kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sering cuci tangan, memakai masker, makan makanan sehat, dan juga istirahat yang cukup. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita pagi hari ini. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Oke anak-anak, tadi ada satu hal yang Ibu Yos lupa. Yuk, kita akan memulai dulu dengan berdoa sebelum pembelajaran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami akan mengikuti pembelajaran. Tuhan tolong dan berkati anak-anak. Haleluya, amin. Anak-anak, saat ini sebelum kita akan berlanjut dalam pembelajarannya, tolong siapkan Alkitabnya, karena pembelajaran pendidikan agama Kristen materi ada di dalam Alkitab. Kemudian ada buku catatan, mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian catat, dan kemudian nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Oke? Pembelajaran hari ini di dalam kompetensi dasarnya adalah Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Nah, dalam bab ini dikatakan bahwa karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Anak-anak, ada 3 hal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, cara Allah mengampuni. Kedua, apa alasannya Allah mengampuni manusia, dan apa itu makna keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Oke, kita akan lanjutkan. Ya. Anak-anak, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memiliki inisiatif untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia. Apa buktinya? Salah satu buktinya adalah pada waktu Allah datang ke Taman Eden. Di sana dia mencari manusia yang dipercayakan untuk menjaga Taman Eden itu. Yang memanggil-manggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam menjawab, aku di sini Tuhan, aku bersembunyi karena malu. Ini adalah satu bentuk kepedulian kepada manusia yang berdosa. Dan pada masa perjanjian lama, cara Allah untuk memberikan pengampunan dan keselamatan kepada manusia adalah dengan mempersembahkan seekor domba jantan atau hewan lain yang tidak bercacat. Ini digunakan sebagai satu korban persembahan dan penghapusan dosa untuk mendapatkan pengampunan dan penyelamatan dari Allah. Itu dinyatakan di dalam kitab Imamat 4 ayat 35 dan juga pasal yang kelima ayat yang ke-10. Allah terus memberikan firman-Nya juga melalui para nabi agar manusia hidup berdamai dengannya. Dalam perjanjian baru, cara Allah untuk memberikan pengampunan adalah dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya dari kejahatan. Nah, diperkuat lagi dalam Roma 5 ayat 8, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, jadi di sini Allah mengambil inisiatif untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia, tetapi manusia harus rendah hati
untuk mengaku dosanya. Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia karena ia menjadi korban yang hidup menggantikan manusia yang berdosa. Untuk itu Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia sebagai penebus dosa untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia. Anak-anak, mengampuni mengandung arti melepaskan dan membebaskan dari utang. Utang apa? Yaitu dosa. Dan Kristus datang untuk menebus utang dosa kita. Yesus telah membayar lunas melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Disinilah hubungan manusia dengan Allah yang dulunya rusak karena dosa sudah dipulihkan kembali karena ada satu pribadi yang menjadi korban, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang kita bisa tahu bahwa alasan Allah mengampuni manusia adalah satu, karena Allah mengasihi manusia, seperti yang dinyatakan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Kalian nanti akan baca Alkitab tersebut ya. Nah, kemudian karena Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Nah, itu juga dicontohkan pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Salah satu contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dia adalah seorang pengampun sekalipun dia tidak berdosa dan harus disalibkan karena dosa kita. Yang ketiga, karena Allah adalah Allah penyelamat. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya atau sesamanya. Itu sebabnya Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang Allah itu sendiri, dia yang mampu untuk menebus dosa kita. Anak-anak, di sini ada makna keselamatan Allah dalam Yesus Kristus yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pembebasan manusia secara utuh dari kutuk dosa dan maut. Makna yang kedua, membaharui hubungan antara manusia dengan Allah yang telah dirusak oleh karena dosa tersebut, sehingga kita disebut anak-anak Allah dan Allah sebagai Bapa kita. Yang ketiga, kita selalu menjaga hubungan dengan Allah. Bagaimana cara menjaga hubungan dengan Allah? Yaitu dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Oke, kalau kita sudah mendengarkan penjelasan tadi dari awal, bagaimana cara Allah untuk mengampuni manusia, apa alasan Allah mengampuni manusia, dan bagaimana makna keselamatan dalam Yesus Kristus. Untuk itu, kita akan mereview pelajaran pada hari ini. Tolong nanti anak-anak bisa mengerjakan di dalam buku tugas pendidikan agama Kristen ya. Ada 3 pertanyaan yang perlu Ibu sampaikan di sini. 1, jelaskan pengertian pengampunan sehubungan dengan karya penyelamatan Allah. Yang kedua, bagaimana cara Allah mengampuni manusia jika dilihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan yang ketiga, bagaimana makna keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya percaya kalian boleh mengerti dan kalian bisa menjawab dengan baik. Oke, pelajaran hari ini sampai di sini dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Dan kalian akan tetap sehat, stay di rumah dan jangan kemana-mana, patuhi protokol. Tuhan Yesus memberkati.